Nah, saudara, mari kita sama-sama persiapkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami untuk kami boleh berkumpul memuji, memuliakan Tuhan, Amin. menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan hati pikiran kami. Tuhan menyucikan seluruh persiapan kami agar apa yang kami tabur, apa yang kami sampaikan, kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh boleh diterima dan boleh masuk di dalam hati pikiran kami untuk kami melakukan di dalam hidup kami sehari-hari untuk terus memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, seberapapun jumlah yang hadir dalam acara Zoom pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus campur tangan di dalamnya hingga selesainya acara pada malam hari ini. Terpuji namamu Bapa di surga, terpuji namamu Tuhan Yesus, terpuji namamu Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, saudaraku. Saudara, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Ordo Salutis, itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya Order of Salvation, atau dalam bahasa Indonesianya adalah urut-urutan keselamatan. Bagian yang ketiga, iman dan pertobatan. Nah, saudara, sebelum saya mulai menginjak untuk khotbah malam hari ini, tema iman dan pertobatan, izinkan saya terlebih dahulu untuk melihat sejenak saja, singkat saja, saudara ya. Jadi, kalau kita membahas dua bagian yang terdahulu, yaitu dipilih untuk diselamatkan, dan yang lainnya adalah dipilih untuk dibinasakan, saudaraku. Ya, elect dan reprobate, saudaraku. Itu beberapa waktu yang lalu. Lalu sebelum pembahasan kali ini, kita membahas yaitu tema yang kedua di dalam Ordo Salutis itu, yaitu dilahirkan kembali atau kelahiran baru, saudaraku ya. Nah, saudara, apa arti dari kelahiran baru, saudaraku ya? Nah, saudara, arti dari kelahiran baru itu sesungguhnya bukan waktu saat mulai pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi artinya apa? Ya. Kelahiran baru itu artinya dilahirkan kembali, artinya suatu pekerjaan penciptaan dari Allah di dalam diri manusia. Jadi pekerjaan penciptaan Allah di dalam diri manusia, mengubah manusia itu dari mati secara rohani menjadi hidup secara rohani. Itulah yang dimaksud secara hakiki oleh firman Tuhan, yaitu apa arti dilahirkan kembali. Nah, saudara, untuk singkatnya saya akan langsung masuk di dalam pembahasan pada malam hari ini, yaitu iman dan pertobatan, saudara. Nah, saudara, untuk melandasi tema pada malam hari ini, iman dan pertobatan, saya akan membuka Alkitab saya. Saudara boleh juga membuka Alkitab saudara di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama, demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah definisi dari iman, saudara ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, untuk pertobatannya sendiri, untuk
ayatnya yang kedua, Kisah Rasul 11 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, jadi pertobatan itu arti hakiki, arti yang sebenarnya, arti yang sesungguhnya menurut firman Tuhan itu berbalik, saudaraku ya. Jadi setiap manusia ini, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau dia menuju ke sana, arahnya, ya arah hidupnya, ya saudaraku, berbalik, saudaraku, meninggalkan yaitu hidup lamanya, masuk di dalam cara hidup yang baru, saudaraku, yaitu berbalik arah, bertobat, ya saudaraku. Jadi di dalam ayat yang ke-21 tadi, pertobatan itu adalah berbalik dari kebinasaan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dari berjalan bersama si setan, roh jahat, roh kegelapan, ya, menuju kepada kematian kekal, berbalik, saudaraku, berbalik arah, ya, saudaraku. Jadi iman dan pertobatan ini sekali seumur hidup, saudaraku ya. Nah, saudara, berbeda dengan halnya dibenarkan, diangkat sebagai anak atau dikuduskan, ya. Lebih tepat saya katakan dikuduskan. Dikuduskan itu mengalami proses yang terus-menerus, saudaraku. Iman dan pertobatan sekali seumur hidup, saudaraku ya. Nah, saudara, iman dan pertobatan merupakan akibat dari, yaitu yang tema yang kedua, kelahiran baru, saudara. Kepada seseorang dimampukan untuk percaya dan bertobat, saudaraku. Ya. Pada saat seseorang mengalami kelahiran baru, maka ia dimampukan percaya kepada Kristus untuk keselamatannya dan bertobat dari dosa-dosanya, saudaraku. Seseorang dapat memberi respon di dalam iman dan pertobatan hanya setelah Tuhan memberikan kehidupan baru kepada orang yang bersangkutan atau orang tersebut. Jadi iman dan pertobatan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Jadi iman dan pertobatan itu tidak bisa dipisahkan. Sama halnya dengan mata uang menjadi bernilai karena mempunyai dua sisi. Demikian pula dengan iman dan pertobatan. Sebagai kesatuan iman dan pertobatan merupakan suatu aspek penting sebab keduanya itu merupakan keharusan dalam keselamatan orang percaya. Saudara, tanpa iman, tanpa pertobatan, orang tidak mungkin mendapatkan keselamatan kekal. Nah, iman dan pertobatan adalah merupakan sarana sangat penting di dalam ordo salutis atau order of salvation atau urut-urutan keselamatan ini, saudara ya. Hanya iman yang benar, terutama ditujukan kepada Tuhan Yesus saja, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita secara pribadi, dan juga firman-Nya atau perkataannya dan karya penebusannya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita secara pribadi. Nah, saudara, dalam perjanjian baru menyebutkan pentingnya iman. Antara lain, yang pertama, kita menerima anugerah keselamatan melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya akan bukakan, saudaraku. Efesus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Double, saudara ya. Kita diberikan kasih karunia dan diberikan iman oleh Tuhan. Ya. Itu jelas-jelas bukan hasil usaha kita, tetapi jelas sekali ayat itu mengatakan bahwa pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang lalu menyombongkan diri, membanggakan dirinya. Aku bisa percaya Tuhan Yesus dengan kemauan kehendakku sendiri. Ya, saudaraku. Tidak mungkin, tidak bisa akan terjadi, saudaraku ya. Itu semua hasil pekerjaan Tuhan, saudaraku ya. Nah, dalam perjanjian baru menyebutkan pentingnya iman, antara lain kita dibenarkan dalam Kristus oleh karena iman. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama dikatakan seperti ini, saudaraku. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kita dibenarkan karena iman, saudara. Ya. Nah, yang berikutnya dalam perjanjian baru menyebutkan pentingnya iman. Antara lain yang ketiga, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Ya. Iman memampukan kita untuk mencari Allah dan kita bertobat. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6a, saudaraku. Ibrani 11 ayat 6a, saudaraku. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Hanya karena iman yang dianugerahkan oleh Tuhan, kita akhirnya berkenan kepada Allah, saudaraku. Nah, selain itu, saudaraku, dalam perjanjian baru menyebutkan pentingnya iman antara lain. Iman adalah dasar dari pengharapan orang percaya dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 yang sudah kita baca tadi, saudaraku. Nah, saudara, dalam perjanjian baru menyebutkan pentingnya iman antara lain prinsip dasar dalam pengajaran Kristen adalah iman percaya kepada Allah. Dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 2, tidak saya bacakan. Iman yang benar adalah iman yang menyelamatkan kita. Saudara, ada 3 macam iman yang benar. Iman yang menyelamatkan, yang bekerja secara terus-menerus. Yang kedua, iman sebagai buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan iman sebagai karunia Roh Kudus 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Nah, saudara, dasar Alkitabiah bahwa iman mendahului pertobatan. Dikatakan oleh teolog Reform John Calvin atau juga ada yang namanya teolog dan James Boyce menyatakan bahwa pertobatan adalah hasil yang tak dapat dielakkan dari iman, saudaraku ya. Jadi pertobatan pada dasarnya mengalir dari iman. Menempatkan pertobatan sebelum iman dapat menghasilkan doktrin yang salah, saudaraku. Jadi pertobatan itu terjadi setelah iman, saudaraku ya. Iman dan pertobatan tidak boleh dibalik, pertobatan dan iman. Secara logis bahwa iman mendahului pertobatan. Beberapa alasannya. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman. Paulus menjelaskan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang baru saja saya bacakan tadi. Kita tidak mempercayakan keselamatan karena perbuatan baik atau iman ditambah perbuatan baik, ya. Tidak pernah Alkitab mengajarkan hal seperti itu, saudaraku. Tapi hanya oleh anugerah, oleh iman percaya kita diselamatkan, saudaraku. Ya, jadi fase ketiga, saudaraku, dipilih untuk diselamatkan, dilahirbarukan, lalu iman dan pertobatan itu orang baru,
ya, baru diselamatkan pada fase itu, saudaraku. Nah, dalam deklarasi reformasi yaitu sola gratia, yaitu keselamatan hanya merupakan anugerah Allah semata-mata, saudaraku. Anugerah adalah kemurahan dari Allah yang tidak layak kita terima. Nah, saudara, Petrus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saudara, yang demikian bunyinya, Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Oleh karenanya kita dibenarkan hanya karena iman. Roma 5 ayat 1 sampai 2. Dalam perjanjian baru lebih banyak menyebutkan tentang iman. Lihat di konkordansi, iman kuatum. Banyak sekali, ratusan, ya. Nah, dibandingkan dengan pertobatan, ya. Nah, saudara, pertobatan itu sendiri, kalau kita mau pelajari, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 35 yang dikatakan, ini saya menginjak ke tadi berbicara mengenai iman, sekarang pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, pertobatan itu sekali seumur hidup, saudaraku. Berbeda dengan dikuduskan. Ya, berbeda dengan ketekunan orang-orang percaya, saudaraku, ya. Itu terus menerus, semakin hari semakin terus menanjak, terus meningkat, saudaraku, ya. Tapi pertobatan, iman dan pertobatan itu sekali terjadi di dalam seumur hidup kita, saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya, saudara. Jadi bertobat itu artinya berbalik. Yang dulunya menuju kepada kematian kekal, kebinasaan kekal, ya, cara hidup lama kita berbalik. Nah, itu iman dan pertobatan. Yang dimaksud pertobatan itu berbalik dari arah menuju berteman dengan setan, ya, berbalik kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19 dikatakan, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, bagaimana pengertian berbalik itu apa toh? Dari tidak beriman, ya, atau dari memiliki iman yang salah, iman yang keliru, ya, saudaraku, kepada iman yang benar, yaitu iman kepada Tuhan Yesus di dalam dimensi keselamatan, berarti berbalik. Tadi saya sebutkan dari setan kepada Allah, saudaraku, ya, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Nah, berikutnya pengertian berbalik dari hal yang negatif kepada hal yang positif menurut firman Tuhan, mencakup seluruh hidup, yaitu, saudaraku, apa saja, ya. Yang pertama adalah pikiran atau rasio atau logika kita, saudaraku, ya. Jadi dalam hal-hal, ya, dalam hal yang negatif kepada hal yang positif menurut firman Tuhan, mencakup seluruh hidup, ya. Yang pertama pikiran atau rasio atau logika, saudara. Di dalam 2 Timotius 2:25 dikatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran. Jadi pikiran rasio kita yang dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku,
yaitu mencakup seluruh hidup kita. Yang tadi pertama pikiran, rasio, logika, yang kedua adalah emosi atau perasaan. Dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, ya, yang membawa keselamatan, saudaraku, dan yang tidak akan disesalkan. Tidak ada orang yang menyesal, saudaraku, yaitu hasil dari pertobatan yang membawa keselamatan kekal. Tidak ada, saudaraku, ya, orang yang menyesalkan hal semacam itu, ya, kecuali anak setan saja. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian kekal. Nah, saudara, hal negatif kepada hal yang positif menurut firman Tuhan mencakup seluruh hidup. Seluruh hidup itu apa? Yaitu pikiran, rasio, logika, emosi, perasaan, lalu yang ketiga kemauan atau kehendak. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22 dikatakan seperti ini. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, saudaraku. Ya, jadi kehendak, kemauan, kalau di dalam Kisah Para Rasul 8:22 itu berbicara mengampuni niat hatimu, itu tindakan, kelakuan, ya saudaraku, tindakan kita, kelakuan kita, ya saudara. Ya, contohnya apa, saudaraku? Berpaling dari berhala kepada Tuhan Yesus, ya. Berpaling dari agama lain kepada kekristenan yang sejati, saudaraku. Ya. Berpaling dari dosa kepada kekudusan, bukan melakukan kebaikan tertentu dengan sangat luar biasa, tapi di sisi yang lain ia tidak mau membuangi dosa-dosa, ya, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Lalu berpaling dari usaha diri sendiri untuk masuk ke surga kepada hanya semata-mata karena jasa penebusan Kristus. Ada juga orang yang meninggalkan titik tertentu, tetapi ia tidak berpaling menuju titik tertentu. Misalnya ia membuangi dosa tertentu, lalu berusaha menyucikan diri, tetapi tetap saja tidak mau ikut Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, contoh konkretnya, kalau ada pencuri yang mau bertobat tapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, ya pasti dia akan berubah, mungkin bukan jadi pencuri lagi, ya mungkin jadi koruptor atau apa, saudara, ya. Nah, contoh konkret yang lain, meninggalkan berhala, saudara, meninggalkan agama yang lama, tapi tidak mau jadi orang Kristen yang sejati, saudara. Nah, pertobatan dikerjakan oleh Allah, saudaraku. Di dalam Mazmur 85 ayat 5, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Ya. Yeremia 31 ayat 18 berbunyi seperti ini. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah mengajar aku, dan aku telah menerima ajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, ya, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Saudara, dalam perjanjian baru saya akan bacakan ada 2, Kisah Para Rasul 11 ayat 18, pertobatan yang dikerjakan hanya oleh Allah. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup, ya, hidup yang kekal, saudara. Ini pertobatan sekali seumur hidup, saudara, ya. 2 Timotius 2 ayat 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, ya, dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran yang sejati. Nah, saudara, ada beberapa macam pertobatan, saudaraku. Yang pertama, pertobatan nasional di Niniwe, ya, Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik, ya, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka,
dan ia pun tidak jadi melakukan. Saudaraku, ya. Itu kejadian di Niniwe, ya. Lalu macam yang lain, ada beberapa macam pertobatan, yaitu yang berikutnya adalah pertobatan sementara, ya saudara, yaitu hasil dari iman yang sementara, saudara, ya. Dalam Matius pasal 13 ayat 20 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, saudara, bisa saudara bayangkan ya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, tetapi di dalam ayat 21, tetapi, ya ini bertolak belakangnya, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad meninggalkan Tuhan, saudaraku ya. Nah, saudara, yang berikutnya yang ketiga, ada beberapa macam pertobatan. Yang tadi pertobatan secara nasional yang terjadi di Niniwe, ya saudara. Yang kedua pertobatan sementara, hasil dari iman sementara, saudaraku ya. Jadi beriman, ya beriman, kelihatannya beriman, tapi hanya iman yang sementara, saudaraku. Nah, saudara, ini yang ketiga, pertobatan sejati dihasilkan oleh iman yang sejati, saudaraku. Dan iman yang sejati dihasilkan oleh kelahiran kembali yang akan menghasilkan, saudaraku, kesadaran bahwa hidup yang lama itu salah dan ada perubahan ke arah yang positif dalam seluruh hidupnya, saudaraku. Baik pikiran, perasaan, atau kehendak manusia. Jadi manusia baru. Ya, Kolose 3:5-17 saya tidak baca. Ada benih ilahi 1 Yohanes 3 ayat 9 yang berbunyi seperti ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Orang yang sudah dilahirkan kembali, saudaraku, lalu beriman, bertobat, saudaraku, tidak dapat berbuat dosa lagi, ya. Dosa yang terus-menerus maksudnya, ya. Dosa yang membawa akibat kematian kekal itu tidak akan pernah terjadi lagi, saudaraku. Ya. Lalu ini pembacaan ayat yang terakhir, saudaraku, sebelum masuk di dalam kesimpulan. Saudara, di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, jadi dalam tahapan ini iman dan pertobatan orang baru diselamatkan, ya. Kalau mati pasti masuk surga, saudaraku. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, sebagai terakhir, saudaraku ya, kesimpulan. Jadi yang dimaksud iman yang benar itu adalah apa, saudara? Iman bukanlah hasil dari usaha manusia yang ingin beriman, tetapi semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 3, Efesus 2 ayat 8. Iman adalah anugerah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan, saudaraku. Yohanes 14 ayat 6, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Nah, saudara,
Jadi iman yang benar itu apa tuh? Iman sebagai dasar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sempurna. Tetapi iman berkaitan dengan hidup tidak dianugerahkan sekali sempurna, tetapi harus dikerjakan dengan takut dan gentar, terus bertumbuh. Saudaraku, iman itu bertumbuh, berkembang, berbuah, saudaraku. Ya, Filipi 2:12. Iman kita harus bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bukan hanya membaca, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah iman yang benar adalah iman harus dikerjakan. Iman terus harus digumuli, diterapkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara, iman yang dianugerahkan harus menjadi tindakan iman, dan tindakan iman yang sejati hanya ada dalam sangkut pautnya dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Tindakan iman yang sejati adalah respon terhadap kebenaran firman Tuhan. Selain itu bukan tindakan iman yang benar. Banyak orang. Namun jika semua ini tidak ada kaitan dengan firman Tuhan, maka semua itu tidak ada artinya, saudaraku. Nah, yang berikutnya, terakhir, Waduh, jaringan. Terus, jangan-jangan kepental Pak Andoyo. Apa, Cik? Jangan-jangan kepental tuh Pak Handoyo, itu hanya gambarnya yang ada. Ya, gambarnya aja memang betul. Kepental jaringan tuh. Nggak tahu. Pak Andoyo. Oh, iya. Nah, betul toh? Kepental. Iya, tangkap, Cik. Kalau Masuk kepental, lagi. ya kalau kepental tangkap. Kalau ditangkap, Cik, Mbak, kita jangan sampai mental. Nah, dia masuk lagi tuh. Nah, karena saya tangkap dia. Ya, Pak. Halo. terakhir ini. Terakhir. Ya udah. Mantap, Jaringan Jadi, ya Pak. saya lanjutkan ya. Ya, Tinggal silakan, Pak. satu poin saja. Jadi pertobatan bukan sekedar perasaan bersalah atau menyesal, saudaraku. Ya. Demikian pun dengan iman bukan hanya sekedar perasaan optimis. Baik iman maupun pertobatan adalah tindakan manusia seutuhnya sebagai anugerah Allah. Iman bukan hanya sekedar ridho atau pengakuan saja, tapi harus menghasilkan tindakan yang benar. Pada dasarnya iman adalah berserahnya dan sandarnya seseorang pada janji-janji pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang berdosa dan kepada pribadi Kristus yang memberikan janji-janji itu. Di pertobatan adalah buah dari iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya silakan kembali pada Pak Tommy. Pak, boleh saya bertanya? Pak, boleh bertanya, Pak? Halo, Pak. Pak Pak. Andoyo. Ya. Boleh saya bertanya? Iya, tadi kan Bapak, Ya, boleh, silakan. tadi kan Bapak bilang tuh, iman dan pertobatan itu hanya satu kali seumur hidup, betul? Itu maksudnya bagaimana tuh, Pak? Ya. Ya, iman dan pertobatan itu hanya sekali seumur hidup. Itu terjadinya hanya satu kali saja. Memang bisa bertumbuh, saudaraku ya. Jadi iman yang dulunya iman kanak-kanak menjadi iman remaja, iman dewasa, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi hanya satu kali saja. Tidak mungkin nanti terus meninggalkan iman dan lain sebagainya. Itu nggak pernah ada, saudara. Jadi orang Kristen yang sejati tidak pernah yang betul-betul sudah beriman kepada Kristus, sudah fase yang ketiga ini iman sudah mengalami iman dan pertobatan,
maka orang itu tidak akan kehilangan keselamatan. Kalau orang itu misalkan ini ya, ada dari salah seorang jemaat di gereja yang saya kenal, ya, dia pindah kepada agama yang di luar Kristen, saudaraku ya. Nah, dia ikut suaminya lalu menjadi agama lain, saudara. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saudara, maka orang itu cerai dan ditinggal suaminya, lalu kembali lagi ke gereja lagi, saudara. Sekian belas tahun, ya, meninggalkan Tuhan. Ya, itu contoh-contoh sederhana semacam itu, saudara. Ya, jadi kalau orang itu betul-betul sudah melewati, sudah mengalami iman dan pertobatan, nggak mungkin iman itu bisa hilang atau pertobatannya bisa hilang, nggak mungkin. Itu tidak pernah akan terjadi. Nah, jadi banyak orang yang ke gereja seolah-olah sudah beriman, tetapi imannya hanya iman sementara tadi. Ya, saudaraku, iman cari kesembuhan, iman cari kekayaan, iman cari apa? Ya, hal-hal yang sementara. Nah, itu orang ini betul-betul belum beriman, belum memiliki iman yang benar. Ya. Jadi orang yang memiliki iman dan pertobatan yang sesungguhnya dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan, itu sekali seumur hidup tidak akan seperti halnya proses pengudusan, ya, seperti tadi yang saya katakan. Tidak mungkin mengalami bertekun di dalam keadaan apapun juga, ya saudara. Ketekunan orang-orang percaya, ada kesukaran, kesulitan, bahkan ada aniaya, ada ancaman kematian sekalipun, orang itu tetap mengikut Kristus sampai pada detik-detik terakhir masa hidupnya. Ya, itu Bu Lydia. Makasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk firman-Nya. Saya serahkan kembali kepada Pak Tommy.